kembali bersama saya Pastor Harapan Panjaitan pada pagi hari ini dalam program Give Menyapa. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, kita akan menyembah, kita akan memuji Tuhan. Haleluya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Mari bersama-sama saudara. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana akan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selama. Katakan bersama, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana kan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selama. Sekali lagi katakan, dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan belajar dari firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau mengurapi kami, Engkau mengurapi hamba-Mu, dan Engkau memberkati setiap orang yang mendengarkan acara Give ini Tuhan. Di dalam nama Yesus kami akan belajar dari firman-Mu, dan kami akan diberkati oleh firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Baiklah saudara yang ada di rumah atau yang mendengarkan acara ini, yang menonton acara ini, kita buka Alkitab kita yang terdapat di dalam Ayub pasal yang pertama ayat 13 sampai yang ke-19. Ayub pasal yang pertama ayat 13 sampai yang ke-19. Saya akan bacakan saudara ayat 13. Pada suatu hari ketika anak-anaknya yang lelaki dan yang perempuan makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Ayat 14, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya. Ayat 15, datanglah orang-orang Seba menyerang dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Ayat 16, sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Ayat 17, sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan, lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya, serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya
aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Ayat 18. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, anak-anak Tuhan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Ayat 19, maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya dan 4 penjurunya, dan roboh menimpa orang-orang muda itu sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Baik saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya membawakan firman Tuhan yang berjudul atau bertema jangan terikat. Jangan terikat. Oleh karena itu saudara, kita telah membaca begitu panjang dari ayat 13 sampai 19 ayat 1 tadi, bahwa ini menceritakan bahwa sesuatu hal yang sangat mengerikan yang menimpa, yang melanda kehidupan Ayub. Saya percaya saudara yang menonton acara ini, saudara yang mendengar acara ini, saya percaya tidak ada yang menginginkan apa yang dialami oleh Ayub. Tiba-tiba apa yang dialami oleh Ayub ini sangat mengerikan. Semuanya apa yang ada pada dia, kalau kita membaca tadi, bahwa semuanya pergi dan meninggalkan Ayub. Saya percaya tidak ada satu orang pun yang menginginkan hal seperti ini terjadi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, perhatikan, kita akan belajar dari kisah ini saudara. Jadi situasi ini, dari kejadian ini, di mana Ayub itu mengalami sesuatu yang sangat mengerikan. Sesuatu yang sangat istilahnya tidak diinginkan oleh siapapun. Saya percaya kita semua menginginkan sesuatu yang terjadi dalam hidup kita adalah hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Tidak ada yang menginginkan hal-hal yang negatif yang menimpa hidupnya. Semuanya menginginkan hal-hal yang baik yang menimpanya. Tetapi kita telah membaca tadi bahwa sesuatu yang negatif menurut manusia yang menimpa kehidupan Ayub. Tapi menjadi sebuah pertanyaan, apakah yang mengerikan ini yang menimpa hidup Ayub ini adalah karena Ayub yang salah? Seringkali kan kalau sesuatu yang negatif, sesuatu yang tidak baik terjadi, seringkali kita berkata, waduh, saya sudah melakukan yang salah. Karena saya melakukan ini sehingga terjadi yang begini yang tidak baik. Sehingga seringkali kita mempersalahkan diri kita. Sehingga kita mulai mengkoreksi, apa yang salah yang saya lakukan? Itu pada umumnya. Dan kita melihat Ayub di sini saudara yang kita baca, Ayub itu saya katakan tidak pernah melakukan kesalahan. Dan dia tidak melakukan kesalahan sehingga yang negatif, yang mengerikan itu melanda dan menimpa hidupnya. Tapi karena apa Pak Pendeta? Nah ini yang perlu kita ketahui. Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, jangan cepat-cepat mempersalahkan diri kita. Sekali lagi, sesuatu yang negatif menimpa hidup kita, sesuatu yang mengerikan mungkin terjadi dalam hidup kita, masalah yang terjadi dalam hidup kita, mungkin itu bukan karena kita yang salah. Tapi karena apa Pak Pendeta? Perhatikan, ini yang ayat 13-19 yang menimpa hidup Ayub, itu bukan karena Ayub yang salah. Tapi kenapa? Karena kita melihat di ayat yang ke-7 sampai yang ke-11 sampai ke-12, perhatikan Ayub pasal 1 ayat 7 sampai yang ke-12, itu ada sebuah perbincangan antara Tuhan dan iblis. Di mana? Yaitu di alam roh. Jadi Ayub itu tidak pernah tahu apa yang diperbincangkan, apa yang telah dirancangkan di alam roh oleh iblis dan Tuhan. Dan kita melihat ayat 7 dikatakan, maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari manakah engkau? Lalu jawab iblis apa? Kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi. Ayat 8, lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian
saleh dan jujur, yang takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Perhatikan, di alam roh terjadi perbincangan antara Tuhan dan iblis. Apa yang diperbincangkan, apa yang diperbincangkan Tuhan terhadap iblis adalah bagaimana iman seseorang, bagaimana kesalehan seseorang, bagaimana kesetiaan seseorang, bagaimana ketaatan seseorang itu mengiring Tuhan. Maka dikatakan ayat yang ke-8, Tuhan mengatakan bahwa Ayub itu apa? Saleh, jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Ketika Tuhan mengatakan tentang kesalehan Ayub, ketika Tuhan memuji, mengagungkan seseorang, waktu itu Tuhan mengatakannya di hadapan siapa? Di hadapan iblis. Perhatikan, ketika Tuhan menyanjung, memuji kesalehan seseorang di hadapan iblis, iblis itu tidak senang. Iblis itu tidak terima. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika mungkin saudara mengalami masalah di kantor, mungkin Anda mengalami sesuatu yang tidak baik, mungkin di kantor atau di mana saja, perhatikan. Mungkin ada orang yang tidak senang. Kita tidak boleh memusuhi orang yang membuat kita tidak senang atau yang memusuhi kita. Karena apa? Karena di balik orang itu ada satu oknum yang namanya iblis. Iblis selalu memakai alat untuk melakukan misinya, saudara. Perhatikan, ketika Tuhan menyanjung seseorang, iman seseorang di hadapan iblis, iblis tidak senang. Sehingga apa yang iblis lakukan? Ayat 9. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Tuhan? Perhatikan, iblis balik bertanya dan dia protes kepada Tuhan. Apa bentuk protesnya? Bukankah ayat 10, bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Artinya apa? Iblis tidak terima ketika Tuhan menyanjung, memuji kesalehan seseorang. Perhatikan saudara yang dikasih Tuhan, karena iblis tidak terima, dia balik protes. Dan bentuk protesnya apa? Apakah dengan tidak mendapat apa-apa? Artinya apa saudara? Iblis punya pendapat bahwa kesalehan seseorang, bahwa kesetiaan seseorang, bahwa ketaatan seseorang mengiring Tuhan karena ada apa-apanya. Dengan kata lain, karena sebuah keuntungan, karena sebuah pamrih, sehingga orang itu tetap setia. Makanya iblis berkata ayat yang ke-11, bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumah segala yang dimilikinya? Artinya apa? Bahwa ini bicara tentang perlindungan Tuhan, bicara tentang proteksi Tuhan. Bukankah engkau yang menjagai? Bukankah karena engkau yang melindungi, memproteksi apa yang dimilikinya? Itu pendapat iblis ayat yang ke-10 yang pertama. Pendapat iblis yang kedua adalah dikatakan apa yang dikerjakannya telah kau berkati. Artinya apa saudara? Karena apa yang dikerjakannya engkau berkati. Tentulah dia pasti setia dan taat kepada Tuhan. Tapi makanya dikatakan ayat 11, tetapi ulurkanlah tanganmu. Artinya apa saudara? Iblis mencoba menantang Tuhan dan dia berkata, coba ulurkan tanganmu. Artinya apa? Lepaskan proteksimu. Semua yang kau lakukan kepada Ayub, perlindungan itu lepaskan. Sekarang ada kata lain, sekarang ada dalam kuasaku. Perhatikan saudara. Makanya ayat 13 dan 19 ini saya katakan Ayub tidak pernah salah. Tapi itu akibat dari apa yang telah diperbincangkan di alam roh. Tapi perhatikan, ketika iblis berkata kepada Tuhan ayat 11,
tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Apa jawaban Tuhan terhadap tantangan iblis terhadap Tuhan? Karena iblis menantang Tuhan. Dia katakan, coba ulurkan. Artinya apa? Lepaskan semua pagar, lepaskan semua proteksi, lepaskan semua perlindungan yang engkau lakukan. Artinya apa? Selama proteksi Tuhan, selama Tuhan melindungi, selama Tuhan memagari, selama Tuhan memproteksi, ingat ini, iblis tidak bisa berbuat apa-apa. Ini jelas. Iblis tidak akan bisa berbuat apa-apa selama proteksi dan perlindungan Tuhan ada pada orang percaya. Sehingga dia berkata, ulurkan tanganmu. Artinya apa? Biarkan perlindungan itu dia ada. Sekarang, biarkan aku yang bekerja, kata iblis. Apa terhadap tanggapan atau tantangan iblis terhadap Tuhan? Ayat 12, maka firman Tuhan kepada iblis, nah segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Artinya apa saudara? Sekarang ini ada dalam kuasamu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya mau katakan ini berbicara tentang izin Tuhan. Ini bicara izin Tuhan. Selama Tuhan tidak pernah mengizinkan, iblis tidak akan pernah menjamah kehidupan saudara. Saudaraku yang dikasih Tuhan, selama iblis tidak pernah diizinkan oleh Tuhan, iblis tidak akan bisa menjamah kehidupan orang percaya. Jadi artinya segala sesuatu yang terjadi yang menimpa hidup Ayub atau segala sesuatu yang menimpa kehidupan orang percaya itu adalah seizin Tuhan. Katakan amin. Itu adalah seizin Tuhan. Jadi yang kedua, ayat 12 ini berbicara tentang apa? Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu. Artinya apa? Kata hanya itu adalah sebuah batasan. Walaupun Tuhan memberikan izin kepada iblis, tetapi di lain sisi Tuhan memberikan batasan kepada iblis. Ini yang perlu kita ketahui sebagai orang percaya. Mungkin saudara mengalami persoalan, masalah-masalah yang berat sepertinya. Tapi ingat satu hal, bahwa itu adalah memang Tuhan izinkan. Karena iblis tidak akan bisa berbuat apa-apa tanpa seizin Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua yang perlu kita sadari dan ketahui adalah, walaupun mungkin masalah terjadi dalam hidup kita, ingat ini, Tuhan telah memberikan batasan. Katakan batasan. Katakan sekali lagi batasan. Bahwa Tuhan memberikan batasan. Makanya dalam 1 Korintus 10 ayat 13 apa dikatakan? Bahwa pencobaan-pencobaan itu tidak melampaui kekuatanmu. Kenapa? Karena Tuhan memberikan batasan kepada iblis untuk mencobai. Haleluya. Dan ini pun terjadi. Jadi kita telah baca tadi ayat 13-19 adalah sesuatu yang negatif yang terjadi menimpa hidup Ayub. Sekali lagi bukan karena Ayub yang salah, tapi karena akibat dari perbincangan apa yang telah diperbincangkan oleh Tuhan dan iblis di alam roh. Haleluya. Oleh karena itu dari pelajaran ini saudara, ayat 13-19 ini berbicara tentang apa saudara? Bahwa kita jangan terikat dengan apa yang ada di bumi ini. Kenapa? Kita telah baca bahwa yang di bumi ini, apa yang ada di bumi ini adalah tidak kekal. Sementara. Sekali lagi, mengapa kita tidak perlu terikat terhadap apa yang di bumi ini? Karena apa yang di bumi ini sifatnya sementara. Haleluya. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasih Tuhan, karena sifatnya sementara, mari pergunakan hidup kita yang sementara ini hanya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu, hidup ini hanya sementara. Kita akan saya tutup dengan sebuah pujian yang sangat populer, saudara. Dan mungkin ini sangat disenangi. Haleluya. Hidup ini adalah kesempatan.
dikasih Tuhan, ingat, hidup ini hanya sementara. Oleh karena itu jangan pernah terikat dengan yang kesementaraan ini. Pergunakan waktumu, pergunakan hidup yang sementara hanya untuk mempermuliakan Tuhan. Dan suatu ketika kita akan kembali kepada Tuhan yang menciptakan kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Amin.